lihat di match pertamanya. Dan kita bakal lihat di mana First Rider bakal mencoba turun ke area Lambermill. Kalau gue lihat-lihat dari gerak-gerik dia ya, dan gue rasa di sini 9 tim 36 yang live, kita bakal masuk ke match ketiga di Free Fire World Series 2021 Singapura. Yes, ini dia First Rider seperti yang tadi lo sempat sopor juga, dia turun di posisi Lambermill. This is the first time gue, atau lebih tepatnya kita melihat lagi First Rider kembali ke arah komposisi comfort drop point mereka. Mereka sempat bermain di posisi Lambermill juga, menjadi salah satu best priority drop untuk di FFVM kemarin. Tapi kita bakal lihat kali ini apakah bakal sama buah hasil yang diberikan teman-teman First Rider perwakilan Indonesia kali ini. Tapi ya, kita geser dulu karena ternyata masih bermain di campsite. Ya, campsite yang menjadi salah satu posisi comfort juga. Tapi ini load nih, load yang ternyata butuh banget kita perhatikan di game pertamanya yang benar-benar gila. Belasan kill juga berhasil di hover. Dan tapi siapa yang gak nyangka gak sih? I mean, ini perwakilan dari Brazil, coy. Ya, di mana Brazil tuh juga salah satu kiblat dari Free Fire juga. Betul. Tapi kita bakal lihat dulu di mana ada teman-teman dari SNG ya. Di sini ada Mers yang mencoba untuk looting, dan gue rasa ini masih, kita bisa berbicara ini hanya 9 tim yang bermain, Ra. Dan Yes. dari luasnya Purgatory yang kita tahu banyak banget drop zone yang bisa dimainkan, ini pasti untuk zona pertama, gak akan ada yang langsung bergesekan. Betul. Dan seperti yang gue bilang, ternyata dari posisi Singularity sendiri dia decide untuk ngasih satu warna baru juga dari posisi drop point. Biasanya dia turun di mode house seperti yang gue bilang juga, atau kadang di Brazilia, tergantung ya, karena Singularity ini nih itu nggak secara total membawa tim asli mereka. Jadi mereka tuh akuisisi di sini, Bun. Oh gitu ya? Iya, mereka akuisisi dari 2 tim, yaitu dari tim CIS sama PS1X1. Jadi itu yang bikin mungkin dari skema drop point mereka jauh lebih berwarna juga. Walaupun begitu, sebenarnya sehari ini mereka memainkan 2 player inti mereka, yaitu dari Nezal sama Moskin. Itu adalah pemain asli dari Singularity yang akhirnya di-balance sama Mers dan juga K-Drop yang masing-masing dari pemain CHR. Ya, itu dia ya, ternyata detail banget insight dari Rafada luar biasa. Tapi kita bakal lihat dulu, Kak, di mana teman-teman dari NWG yang sepertinya bakal mencoba untuk langsung ke depan aja. Ada Attack Around yang sudah mencoba untuk membuka fight-nya, Ra. Itu dia, di mana masih berusaha untuk memberikan tapping sedikit aja. Perwakilan dari Thailand kali ini masih bisa gue bilang cukup terseok-seok ya, karena dari game pertama dia lumayan ada di bottom table, di game kedua juga masih belum shining. Sekarang waktunya mereka udah nggak boleh terlalu lama tes air juga. Thailand yang diwakili oleh Attack Around harus segera menunjukkan dan mengejar secara poin kill itu sendiri. Ya, kalau gue rasa ini kayak populer banget nggak sih bukan Lamber 4G ya, ternyata di sini yang ada 2 tim dan bener aja langsung di tapping karena itu dia, dimana ternyata seorang Bruno langsung berhasil mendapatkan 1 knock begitu saja. Apakah bakal langsung knock sedikit lagi, dan yes, itu dia Bruno dengan kill pertamanya menjadi salah satu perwakilan dan juga angin segar untuk Thailand. Kita lihat lagi tentunya di mana Singapura masih cukup berdarah-darah. Ada K-Drop yang berusaha untuk 1v1 dari sebelah kiri, juga menerima cukup banyak damage, masih bisa sedikit reload tentunya. Dan ada 1 orang yang berusaha untuk backup dari posisi belakang, tapi di sisi lain juga, my God, yes, ternyata New Gang juga harus dipulangkan begitu aja menjadi tim pertama yang back to the lobby. Masih bersama dengan Moskov tentunya, sedikit lagi dan critical damage langsung dikeluarkan begitu saja. Sudah ada pop-up glow juga, gulung-gulung gaming, dan cukup sulit sangat ke pressure turning back point yang berhasil dimainkan, dan Caramel the last man standing. This is really hard, dan ternyata Nezal masih berusaha untuk juga memberikan 1, 2, bahkan 3 pundi-pundi peluru. Tapi apakah masih bisa selamat? Sementara masih bisa kabur benar aja seorang Caramel di sini. iya, di mana dari Caramel sendiri tuh masih lootingannya cukup kurang banget ya. Dia nggak mempunyai vest, dia nggak mempunyai glowal juga. Dia bakal cabut aja, mengingat ini masih pertama banget, zona aja masih belum keluar, masih 3 detik lagi kita bakal melihat untuk zonanya. Dan gua rasa ini predik gua salah, yang dimana harus ya, yang gua kira untuk Purgatory sendiri itu bakal tidak ada namanya fight early. Ternyata sudah ada 1 tim yang harus tereliminasi, ada New Gang yang akan di posisi ke-9, dan tadi tersisa last man standing juga dari Tech Around.
Dan gua rasa ini pasti bakal susah banget untuk Attack on mencoba untuk shining kembali. Kita mengingat di match pertamanya dia belum perform, di match keduanya juga begitu. Betul. Di match ketiga ini bakal chaos banget. Ya, dan New Gang, perwakilan dari Singapura ternyata ya yang harus dipulangkan. Tapi kalau kita berbicara tentang track record dari Singapura tim, memang mereka masih cukup baru ya untuk di scene Free Fire itu sendiri. Kalau kita bandingkan sama tim-tim lain yang memang sudah dari 2009 dan tapi nggak masalah dari itu. Nah, ini gue sangat unexpected sebenarnya sama Dea, perwakilan dari tim Arab kali ini yang ternyata cukup shining betul, dan beberapa kali juga bahkan berhasil mendapatkan buya di game kedua, which is really good juga tentunya. Ya, dimana tadi Mena lumayan perform banget ya, dia udah mendapatkan buyanya, walaupun killnya juga tidak sebanyak dari teman-teman First Raider yang memang mereka tuh masih di rank 4 dari di match pertama dan juga di match kedua. Tapi nggak apa-apa, ini ada 3 tim yang akan melangkah ke babak grand final, dimana semoga aja survivor yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita sama-sama mendoakan untuk teman-teman First Rider Bravo mencoba untuk lolos dan menyusul teman-teman dari EVOS Divine. Yes, tadi sempat kita shout out juga dari posisi God's Plan ya. Kita udah dapat POV-nya yang mungkin sebentar lagi bakal bersinggungan sama Dea. Ngomongin tentang God's Plan, ini menarik karena ternyata Karma menghilangkan nama God-nya sendiri. Awalnya namanya God Karma ketika dia masih bergabung menjadi tim Infernius dan akhirnya mendapat posisi ketiga tahun 2020, tapi ternyata sekarang dia menghilangkan nama Tuhannya, padahal nama timnya God's Plan. God's Plan. Kenapa itu ya? Ya fun fact aja sih. Wah, luar biasa sih informasi dari seorang Rara ya, walaupun dengan nick aja itu bisa didapat oleh Rara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini seperti First Rider yang basically ketika dia ngambil drop point yang cukup jauh, dia mengejarnya harus banget menggunakan kaleng. Kenapa kalian harus tahu investasi kaleng? Karena memang mau nggak mau mereka harus langsung ngejar posisi yang ketinggalan dari kompon itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi baru gue bahas, di mana First Rider karena pakai kaleng nggak langsung ke sigap atau ke snipe begitu aja. Tapi yes, ternyata First Rider masih pengen mencoba peruntungan mereka, langsung turun. Masih dengan Darko, aim jarak jauhnya pressure sedikit, tapi di arah depan ternyata masih ada Joker juga yang lumayan berdarah-darah. Ini dia VX 1v1 yang bakal kita lihat, 24-20 damage sudah keluar dan critical. Oh my god, Joker di sini langsung cukup berdarah-darah. Gua harap masih bisa di revive karena Indonesia sudah mulai memanas di perawalan zona pertama tentunya, Bun. Iya, di mana di sini Kapten Darko masih mencoba untuk vision ke arah depannya, sedangkan dari masing-masing personal dari First Raider bakal mencoba untuk mundur dulu, mencoba untuk regroup dulu, dan gue rasa dari VX bakal mencoba untuk langsung majuin teman-teman dari perwakilan Indonesia. Ini dia Portugal yang akan membutuhkan langsung pergerakan teman-teman kita dari Indonesia. First Rider kali ini langsung dipaksa dipukul mundur begitu saja. Ada suara beberapa grantes sebenarnya sudah di-found, tapi ternyata Souza lumayan cukup tertinggal. Ada smoke juga dari posisi sebelah kanan dan Souza posisinya sudah tidak enak lagi. Apakah kira-kira Souza kali ini bakal menjadi satu orang yang harus ke pick off duluan? Kita masih lihat tentunya di mana First Rider masih berusaha untuk mengulur waktu sembari mencari posisi lebih enak lagi, and this is really good. Ombak in the right time juga, dia langsung menggunakan satu tambahan itu ya, UV Light. UAV Light. Yes, ini bener banget ya, dimana keputusan yang bijak mengingat masih ada satu tim yang berhadapan dengan dia. Dia mencoba untuk mencari informasi, dan gua rasa di sini ada Joker yang mencoba untuk tapping arah depan. Kita lihat dulu, Bun, karena ternyata sudah ada strip yang dibuka oleh seorang Ombak tentunya, tapi masih berusaha untuk berlindung di dalam tenda. Ini dia perwakilan dari Portugal, tentunya Eropa dari Ombak masih berusaha untuk menabrak Ombak, dan ternyata Ombak harus ditumbangkan begitu aja. Darko yang langsung menjadi backup support racing ke arah depan juga berhasil mendapatkan satu knock, and begitu saja, dan Souza Desert First Rider langsung meratakan begitu aja. Ini dia bos taringnya Indonesia. Wah, luar biasa. 4 kill dikantongi tanpa terculik satupun. First Rider mulai unjuk gigi lagi. Walaupun tadi sempat dipukul mundur dulu, tapi nggak apa-apa. Dari teman-teman First Rider ada satu orang yang mencoba untuk menahan 4 orang dari VX, dan gue rasa kita bakal beralih di mana ada God's Plan, dan ini dia ada Ninja yang harus terkena knockdown, Rara. Yes, itu dia. Ternyata Umar yang masih berusaha untuk memasang inhalernya, rasa sedikit ke arah bawah, tapi ini posisinya sudah tidak enak juga, Bun, karena cukup open field. Tidak banyak juga pilihan obstacle yang bisa dimanfaatkan kecuali tambahan gulot. Tapi kalau kita
bandingin lagi, kita mirror sedikit terhadap resource yang dimiliki oleh teman-teman Godspan. It's actually very rich. Jadi kalau misalnya mereka masih pengen maksa sedikit di sini untuk 1v1 terhadap teman-teman Dea, mereka masih cukup aman. Tapi kita remind lagi di posisi belakang, kita sudah lihat ternyata masih ada satu snap yang dibuka oleh teman-teman HQ ya tadi. Yes, dimana kalau kita bisa lihat ini tersisa 7 tim aja 24 yang alive, dan gue rasa teman-teman dari Dea masih untuk mendapatkan obstacle-nya masih ada komponen yang cukup aman juga. Di sisi lain, ada harus terpuangkan di posisi ketujuh. Oh my god, Attack around, Attack around yang kita tahu memang sebenarnya Thailand menjadi salah satu negara terkuat juga kalau kita berbicara tentang scene Free Fire itu sendiri. Tapi ternyata beberapa kali bahkan sampai menuju pertengahan game, udah memasuki game 3, this is not the day for Thailand lagi, dimana attack all around sekali lagi harus bisa gue bilang cukup tusun gak sih? Yes, cukup tusun. Apalagi ini aku mau notif lagi nih, hanya Apa 3 tim yang bakal diambil ke Ya, babak grand betul. final. Jadi disayangkan juga untuk teman-teman dari Attack All Round, dimana untuk performan dia sampai ke match ketiga tuh masih belum kelihatan. Sedangkan ini kita tersisa 3 match lagi, yang artinya masih banyak tim-tim yang di atas All Attack Around bakal mencoba untuk nge-up lagi. Waduh, ini dia. Tapi menarik dari GDP. Gua kira GDP di sini bakal mainin si Cardenas sebagai player mereka yang bisa gue bilang cukup kuat dan baru masuk tahun 2021 kemarin. Tapi ternyata mereka decide sama beberapa player lama mereka. Ada Ninja, ada Omar. Omar tuh sebenarnya dulunya OMXR, cuman sekarang dia changing the name dan jadi Omar. Dan justru instead of Cardenas, di sini Godsplan lebih percaya terhadap Andreas untuk langsung turun menyaingi beberapa seniornya untuk mewakili FFPS kali ini ya. Ya, dimana harusnya sih dari masing-masing negara yang bermain pada malam hari ini tuh berarti mereka mencoba untuk try hard. Tapi Yes, itu dia. Dimana pelontarnya sudah berhasil ngekenok satu orang aja di dalam rumah kayu juga. Artemis masih berusaha untuk memberikan satu strip, tapi ternyata cukup terhalang. Di sisi lain, Hardcore Fight langsung meninggal begitu saja. Disambung dengan Zarek safe di Satu lagi. satu orang lagi, betul. Terisa JRD ya di sini sebagai the last man standing. Apakah kira-kira bakal Oh my memberikan satu perlawanan? Ada ternyata dia bakal kesulitan. Apakah menjadi shutdown? Dan yes, ini dia. Dia tidak lagi-lagi masuk ke posisi top Rider. tapi masih ada hashtag Indonesia bersatu. Ini dia First Rider bersama dengan Ombak juga. Walaupun harus kehilangan Darko almost, tapi ternyata masih bisa di revive juga. Dia First Rider yang defensifnya sangat kuat, bos, dengan 5 poin kill. Dapat satu lagi menjadi third party yang sangat panas. Tapi First Rider langsung ditabrak lagi. Fourth party kah di sini? Ombak lumayan sulit untuk berusaha 1v1, tapi ada Darko in the right time juga. Komunikasi yang sangat bagus, satu shot call yang sangat bulat. Masih ada granat juga di arah dalam, tapi kita lihat juga Ombak masih pakai inhaler ke arah belakang, spam granat sedikit, and First Rider harus mengikhlaskan Joker di arah depan yang memang sudah tidak bisa kecapai ya Bun. ya, tapi masih bisa di revive Rara. Oh my god. First Rider sudah mengantongi 6 poin kill, bahkan harus terhilang satu orang dari Ami Soldier, tapi nggak apa-apa. Dengan dia mencoba untuk menjadi orang ketiga atau third party, berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill, which is ini fine, worth it sekali untuk teman-teman dari First Rider. Kita bakal lihat di sini tersisa 5 tim aja, 15 orang yang bakal live, di mana zona sudah mulai menyusut dan First Rider mencoba untuk masuk ke dalam zonanya sedikit demi sedikit, Rara. Yes, unexpected banget. Gue kira tuh tadi Joker udah kayak mau di let go, tapi ternyata enggak, sedikit lagi. Wah, gila. Parah itu. Perhitungannya itu satu keputusan yang sangat baik dari sang kapten juga yang Yes. akhirnya decide kayak ini masih bisa kita high risk high reward, dan ternyata mereka dapat big reward hanya kehilangan satu dengan trading 6 poin kill coy. Kalau lu lihat Parah tadi sih. Ombak itu mencoba untuk sabar banget, dia nge-spam granat dulu, bakal ngecoba untuk ngepredik masih ada orang nggak ya, ada orang nggak ya di depan. Nah, begitu dia sudah make sure tidak ada orang, dia majuin, dia mencoba untuk nge-revive dari Joker-nya. Dia luar biasa sih, maksudnya Luar biasa. ini permainan yang memang gak main-main, disiplin Wah, iya. luar biasa, konsisten banget dia. Walaupun kehilangan satu orang, dia gak mau kehilangan satu personil lagi, bahkan sampai ke late game. Ya, tapi ternyata ya bergeser dari situ Haki juga mengantongi cukup banyak poin kill. Walaupun Wow. di sini Haki sebagai fourth party ya tadi posisinya. Tapi,
kita geser. Yes. Ini dia. Ternyata masih ada kedatangan dari teman-teman Brazil juga dengan load kali ini. Dan Darko? Yes. Ombak ternyata yang harus ke-knock begitu saja. Tapi finally sekali lagi Brazil di revive juga. Treatment gun. Yes. Tentunya untuk menambah pundi-pundi HP. Dan sudah mulai rotasi sedikit ke arah tengah di atas. Dan ini lumayan krusial sebenarnya secara posisi. Karena memang mau gak mau mereka harus ngejar zonanya. Tapi kita lihat dulu betul aja di mana First Rider sudah langsung open fire dan berhasil mendapatkan satu orang lagi. Darko sangat marah. Ini dia 7 poin kill, quadra kill juga berhasil di secure. Ya, tersisa 4 tim 13 yang live di mana teman-teman dari First Rider sudah mendapatkan zona yang cukup enak. Masih untuk 3 orang dan gue rasa di sini dari Joker sudah melihat satu bangsanya di depan. Darko yang berhasil untuk mendapatkan satu Moskinan gun. Langsung dia begitu saja dari Darko di sana. Yes, itu dia. Rusia harus dipegang oleh tangan teman-teman Indonesia. Karena ternyata sekali lagi First Rider ini adalah permulaan yang sangat baik. 9 poin kill juga berhasil di-secure. Kurvanya sekali lagi berhasil dibuktikan konsisten yang sangat baik. Naik terus, Naik terus pokoknya. Jangan lupa hashtag apa? FF Indo bersatu. Dan ini dia kita bakal lihat teman-teman dari First Rider yang masih mencoba untuk masuk ke dalam zonanya. Dan gue rasa di sini masih ada lot. Hati-hati, lot lumayan untuk mempuncak klasemen juga, Rara. Yes, itu dia. Dan Nice! wow, itu langsung di finish begitu saja 10 poin kill secara bulat. Tapi di sisi lain, di notification kill kita juga lihat ada load yang sebenarnya masih berusaha untuk memerangi God's Plan. Tapi Darko berusaha untuk mencari sisi kosong tersebut. Dan yes, masih lumayan di respect untuk langsung turun lagi ke arah belakang objektif. Kalau kita lihat GDP langsung dipulangkan di posisi ketiga. Ini udah tinggal 1v1 load Brazil versus Indonesia. Dan kita lihat Darko masih berusaha untuk memberikan backup support. Apakah Indonesia bakal buyar? Kita lihat Indonesia. Dan Indonesia. First Rider, bravo, FF Indo bersatu. Finally boya untuk di match ketiga kita. Ini dia. Wow, dengan pencapaian poin kill yang banyak banget, luar biasa.